Sing ketok iki ganjarane akeh, sing ning mburi-mburi aku ora iso ndelok ganjarane luwih akeh. Amin ya rabbal alamin. Ganjaran itu artinya hidup menjadi lebih mudah, bukan bebannya berkurang, tetapi kekuatan kita yang ditambah oleh Allah untuk menanggung beban itu. Karena hidup di dunia ini sistem nilainya dan ekosistem nilainya itu tidak sama dengan nanti di surga. Di surga nanti sampean batin apa wae kelakon ning kene nek ana wong loro batin barang sing padha njur sing entuk sijine kan mangkel kan gitu. Jadi di dunia ini kita pasti bertemu dengan potensi konflik. Surga seseorang bisa menjadi neraka bagi orang lain. Saya dulu secara ajaib bisa menikahi Mbak Novia itu, yang sakit hati banyak sekali. Tapi resikonya juga saya digoblok-goblokan. Mbak Via digoblok-goblokan orang-orang, kok gelem-geleme kuwi. Artis ayu kaya ngono, terkenal kok gelem untuk seniman ra cetha uripe kan gitu kan. Dan itu dirasani orang di mana-mana seperti itu gitu. Nah, jadi Bapak sekalian, mudah-mudahan di Solo ini tercipta atmosfer surga sidik-sidik, di mana ya sipne arep jangkep durung iso. Jadi potensi konflik itu bisa dikurangi dengan satu, keadilan, nomor dua kearifan. Jadi keadilan itu nanti kita jelaskan bersama-sama. Rukun itu bukan sesuatu yang bisa kita bangun. Rukun itu adalah akibat dari keadilan, akibat dari keseimbangan satu sama lain. Gotong royong barang ora iso dijak. Gotong wong nek wis saling lega satu sama lain mesti otomatis dia akan gotong royong kan gitu. Nanti kita coba lacak bersama-sama kronologi ilmunya dikit-dikit saiso-isone. Sambil nanti saya minta penegasan dari para tokoh agama yang berbeda-beda, kan pasti beliau punya stabilo dan punya landasan yang sama sebenarnya tentang persatuan manusia, tentang kesatuan alam semesta dan seterusnya, termasuk Pak Muzammil. Nanti saya minta mengemukakan ayat-ayatnya yang saya Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya ingin mendoakan mudah-mudahan semua yang hadir di sini oleh Tuhan besok pagi diberi kejutan. Diberi kejutan berupa sesuatu yang semula belum begitu yakin menjadi lebih yakin. Proyek yang belum jelas besok pagi jelas. Pekerjaan yang selama ini kurang berkah besok mulai berkah gitu ya. Dodolan kok ora cetha-cetha payu apa ora sesuk mulai payu gitu ya. Sing urung entuk jodoh bengi iki langsung wis entuk. Nah sing terakhir iki amine banter banget iki. Nek kepeksane urung entuk ya wis golek cagak-cagak apa wedhus ngono. Oke, bismillah, saya mendoakan Bapak-bapak, sahabat-sahabat saya dari berbagai macam agama di dalam Islam itu ada tradisi namanya sholawat. Sholawat itu adalah menyatakan cinta kepada Nabi Muhammad. Terus itu juga doa supaya Allah memberkahi Nabi Muhammad. Terus nanti teman-teman dari agama lain bingung, loh gimana wong nabinya aja masih minta didoakan. Bagaimana mungkin umatnya bisa beres, wong nabinya aja masih minta didoakan. Sebenarnya yang terjadi adalah cinta segitiga. Jadi kalau saya minta kepada Tuhan sesuatu, terus Tuhan tahu bahwa saya tidak mencintai kekasihnya Tuhan, maka dia ogah-ogahan mengabulkan permintaan saya. Nah, saya menyatakan cinta kepada Nabi Muhammad, Anda semua, itu supaya Tuhan tidak tega untuk tidak mengabulkan. Jadi ini hubungan cinta segitiga, Allah, Muhammad sama Anda. Jadi mohon izin saya kasih satu selawat dulu. Untuk selawat dari Islam ini tidak bermuara dan tidak berhulu maupun hilir kekuasaan, Pak, tetapi rahmatan lil alamin. Jadi menjadi rahmat bagi semuanya. Makanya ucapannya kan ada dari swastiastu, ada salam sejahtera, ada shalom. Nah, kalau dalam Islam kan assalamualaikum. Jadi kalau saya bilang assalamualaikum berarti saya menjamin Anda selamat. Saya tidak akan menindas Anda, saya tidak akan ngonek-ngonek ke Anda, saya tidak akan membuat Anda tidak aman, apapun saja. Harta Anda aman, tidak saya curi, martabat Anda aman, tidak saya rendahkan, dan nyawa Anda aman, tidak akan saya bunuh. Itulah assalamualaikum, kan gitu.
Nanti amannya apa nanti kita terangkan dengan Jawa lah. Sandang, pangan, papan itu harus aman. Nah, sandang nanti kita jelaskan bersama-sama bahwa itu bukan hanya urusan pakaian karo badokan gitu ya. Itu urusannya sangat luas. Saya ngomong badokan kok Anda menjadi meriah ya. Jadi katanya tak oke ya, sing kata-kata ngono kuwi ya. Begitu saya sebut yang begitu-begitu tuh langsung gembiranya ndak karu-karuan ya Pak. Nek sing tak sebut halus-halus ki ning adem-adem bae. Jadi katanya ya pancen derajatmu lah ya. Nek beliau ini kan dahar, ya tau, beliau ini dahar, saya nedo lah gitu ya. Gue sini ngarep-ngarep iki ya mangan, nah sini rada mburi kan wis mbadok. Mburi meneh nyekek, apa meneh ngelontor, apa meneh njeglak, nguntal gitu. Madura pasti punya bahasa kasarnya apa Pak? Abaduk. Masih nabu baduk ya, baduk. Podo jane kosakatane podo. Madura itu bukan bagian dari rumpun Jawa. Madura itu adalah pinggirannya rumpun Melayu. Jadi bahasanya asal-usulnya bahasa Melayu, tapi karena hidupnya sengsara di tanah yang tidak ada rumputnya, maka akhirnya kata-katanya selalu kasar-kasar. Dan karena di sana tidak begitu ada pohon-pohonan, maka mereka tidak ngerti bedanya hijau sama biru. Ngertinya langit itu biru, maka karena pohonnya juga tidak hijau-hijau amat, maka disebut biru juga. Jadi sampean kalau punya kencan sama orang Madura, diperjelas dulu hijau itu gini, biru itu gini gitu. Karena mereka tidak bisa membedakan. Gitu. Jadi nanti di surga mereka selalu bilang, wah surganya biru ya gitu. Padahal hijau. SBY Madura Ican. Ya serapopo, tapi itu kekasih saya lah. Orang Madura itu kekasih saya, kekasihnya Allah, kekasihnya Nabi Muhammad. Gitu. Loh kok Nabi Muhammad bareng ngasih wong Madura? Mungkin saja utlubul ilma walau bisin itu karpisin itu janjane ya Madura mungkin ya. Hubungannya apa ya orang ngerti, mungkin lah menurut. Ke bismillah, jadi saya mohon satu selawat. Kemudian kita nyanyikan, saya minta Mbak Fia, Mas Imam, Mas Doni, Mas Islamianto dan Mbak Nia untuk membawakan satu nomor yang lama tidak dibawakan, satu medley. Ada lagu dari bermacam-macam latar belakang gitu. Enevo ya, Evenio ya. Oke, bismillah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Saya ingin kasih tahu satu hal. Ini pasar Kliwon sebelah tinggi. Berikut jadi pasar Kliwon itu pokoknya kalau teman-teman dari Yaman itu kan ngelumpuki kan di sekitar sini ya. Jadi ada imigrasi cukup besar dari transmigrasi antar negara dari daerah Yaman Arab sana ke sini. Dan yang datang ke sini memang rata-rata orang Yaman, yaitu pelantun-pelantun sholawat. Mereka para habaib atau habib, orang-orang yang mencintai Muhammad. Ya, nah, jadi saya belajar sholawat itu dari pasar Kliwon. Gitu. Aku kira iso asline, kepeksa lah, rano sing gelem ya toh, tak lakoni ya toh. Kabeh do rawani ngetokke selawat ning musolane dhewe, akhirnya aku nang ndi tak gawa ben wae do diarani desa ya pancen desa, arep ngopo kowe aku jen desa ngono. Nah, setelah saya umumkan terus saya ajak Mas Haddad semuanya ya, sampai sekarang ada Habib Syekh segala macam, akhirnya kan selawat diterima di seluruh Indonesia dan seterusnya. Nah, teks atau buku atau kumpulan puisi yang indah yang berjudul Simtudur itu Simtuduror ya. Itu dari Yaman ditransfer ke sini oleh cucu penulisnya, oleh putranya. Nah, Habib Elwi. Gini Pak Muzamil, sampean sing jelas sama Muzamil. Timbangan aku di trombol terus sih. Jadi gimana ceritanya Simtuduror ini, Pak Muzamil? Ya, Simtuduror itu kan ditulis oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang beliau itu tinggalnya di Siwun di Yaman, dan itu langsung dituntun oleh Nabi Muhammad SAW beliau. Ya. Saya tidak akan membawakan seluruhnya ini karena tidak mungkin. Ini kalau dibawakan seluruhnya ini bisa sampai jam 1 ini tok. Itu pun tanpa musik, dan itu kan nanti Anda tidak jadi selawatan tapi hatimu mangkel, malah ndongak kelek nang aku tur kena kowe dhewe malahan kan gitu. Wong aku nglakoni apik kok ya to, ning kowe mergo kaya nek kowe ngimami sembahyang kedawan surate kan ya apik karepmu ning ya miso-miso apa makmummu niku, waduh Al-Baqarah modiar iki nah. Pertama modar nih begitu wis mulai meh ceklak-cekluk kae suwe-suwe metu kalimat thayyibah.
Nyun sewu alon-alon. Jadi kita ini punya masalah ya di Solo, ya di Jogja, ya di DIY, provinsi-provinsi, nasional, bahkan masalah-masalah global. Semua masalah itu ada 3 macam. Yang satu, masalah-masalah yang kita bisa merumuskan dan insya Allah bisa kita selesaikan. Tapi ada masalah yang agak lebih tinggi, dia punya kans mungkin bisa kita selesaikan, mungkin tidak bisa kita selesaikan. Jadi kita harus punya kategorisasi. Yang ketiga, yang tertinggi adalah masalah yang kita mustahil mampu menyelesaikannya. Satu-satunya jalan adalah kalau Allah menolong kita, kan begitu. Nah, yang ketiga ini cukup banyak jumlahnya. Makanya saya sangat bahagia Solo yang pernah terkenal sebagai kota teroris di seluruh dunia, kan gitu. Malam ini menyelenggarakan deklarasi. Jadi iya Pak, ini semacam apa? Deklarasi itu bahasa Arabnya apa Pak Muzamil? Istiqlal atau mada fil Arabiyah? Ya, bisa apa? Iklan. Ya, deklarasi bisa, atau kalau seperti Nabi Muhammad kan wathiqah ya. Wathiqah. Yes. Pokoknya gue ya ramudeng toh ya, dikandani apa ya, manut itu ya. Tapi pokoknya ada tekad bersama di Solo ini, dan ini kan luar biasa. Jogja aja kemarin malah teman-teman Papua malah mengambil keputusan untuk pergi dari Jogja, dan itu sebuah luka yang bisa panjang akibatnya ya. Dan belum ada recovery sampai hari ini. Di Solo yang terkenal dengan laskar-laskarnya bermacam-macam, terkenal dengan lirik-lirikan antar golongan, antar agama, antar macam-macam, itu justru ada deklarasi yang luar biasa. Jadi deklarasi ini dihidupkan oleh kesadaran mengenai 5 pilar bangsa dan negara Republik Indonesia. Pilar pertama adalah soko gurune Indonesia itu ya rakyat Indonesia itu sendiri. Jadi syaratnya negara di tanah air itu ada rakyat. Jadi itu pilar 1. Ibarat masjid Demak itu yang paling tengah sing gede dhewe, itu rakyat. Jadi rakyat ini yang memiliki kedaulatan, yang memiliki tanah dan air, dan yang punya hak apa saja, itu rakyat. Yang nomor 2 adalah balungannya rakyat. Balungan itu kekuatannya, yaitu tentara dan polisi. Kalau dulu tentara rakyat Indonesia, sekarang terus kemudian Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sekarang TNI. Nah itu kan tulang belulang kita. Bayangin kalau Anda tidak punya tulang, kan ngelemprek gini kan. Berarti nek melaku Yesbi, makanya hidup itu harus ada tulang belulang, dan kita harus punya tentara, kita harus punya polisi, kita harus punya kekuatan-kekuatan yang menegakkan badan kita, kan gitu. Itu kedua. Yang ketiga, akalnya, pilar yang bernama akal sehat, yaitu intelektualitas kita, yaitu kaum cendekiawan, para kesatria gitu ya, kaum cendekiawan. Ya apa cendekiawan itu apa nek di Punokawan ya Petruknya gitu. Kalau Gareng filosofnya, kalau Petruk itu intelektualnya, Bagong itu seniman budayawannya, Semar itu keseluruhannya, kan kira-kira gitu. Nah, pilar yang ketiga adalah kaum cendekiawan. Maka ada sekolah, ada universitas. Ya, nanti kita jelaskan secara Pancasila nanti kalau ada waktu. Pilar yang keempat adalah kekuatan adat dan kebudayaan. Solo ki beda karo Yojo, aja njur Solo padha karo Yojo. Ya pancen Solo ki beda karo Yojo. Blangkone ya siji mendul, siji trepes kuwi. Aja njur demi perdamaian terus digawe separuh-separuh. Jadi mendol ning Jogja dikurangi, kene digawe rada mendol sithik, ndak usah. Nek pitik-pitik wae, nek bebek-bebek wae. Supaya kita damai adalah bebek-bebek jangan menyuruh pitik jadi bebek, kan begitu. Pitike dhewe ya aja rasa pengin dadi manuk, kan gitu. Kowe nek wis mangan tempe ya wis tempe kuwi sing paling apik, paling enak. Angkus sore nek ana sop buntut alhamdulillah, ana tengkleng alhamdulillah. Ning pas anane tempe sing paling apik ya tempe kuwi. Makane kowe mangan tempe karo ngelamun tengkleng. Tempene ra penak, tengklenge ra kelakon. Nah, bangsa Indonesia kan rada ngono-ngono kuwi to. Ya toh? Apa kurang puas, semua kurang puas ya. Ini jadi yang ketiga, yang keempat adalah adab dan kebudayaan. Apa lagi mau? Ditubom to iki. Kok dibaleni. Iki mesti ana dulur-dulur saka alam yang lain iki ya, setelah apa. Berarti mereka ingin disapa. Ya, assalamualaikum ya, assalamualaikum. Mereka ingin disapa karena jangan lupa tanah Indonesia terutama Pulau Jawa ini dihuni bersama, tidak hanya manusia tapi juga makhluk-makhluk Allah yang lain. Bahkan ketika dulu manusia akan dibikin tapelnya, tapel itu arcanya, arcone. Itu tanah liatnya diambil nek orang yang Karanganyar ning Sragen, aku lali persisnya. Di tanah liatnya diambil di situ oleh
oleh pertama Jibril tapi diserang sama iblis, kemudian Mikael diserang lagi, kemudian Israfil juga diusir sama iblis. Kemudian ketika iblisnya kecapean perang lawan 3 juniornya itu, maka kemudian Israel diam-diam datang ngambil tanah liat itu, langsung dibawa ke surga. Di situ kemudian dia bikin manusia Adam. Maka karena Israel yang bikin sampean, yang bikin patung sampean itu, maka dia yang punya hak untuk ngambil nyawa sampean. Nah, jadi saya kira Anda boleh sekali-sekali lupa Jibril, Mikael, tapi nek karo Israel kudu apik-apik kowe lho. Mbane kowe engko ana keputusan mendadak di reshuffle kowe lho. Ya ta? Di reshuffle kowe. Apa meneh reshuffle ora nggo alasan, kok diganti ngopo ora ono alasane. Wis pokoke piye carane PAN iso entuk akeh kan gitu. Muhammadiyah iso entuk akeh gitu, mergo NU wis beres kan gitu. Dan seterusnya lah, aku rasa ngomong politik ya, nanti daripada Anda seneng gitu. Oke, itu pilar keempat, adat dan kebudayaan. Pilar kelima adalah adat dan kebudayaan, termasuk keraton ini kekuatan kita, dan kita belum punya bentuk negara yang tepat sekarang ini. Kita ini negara republik, tidak menghormati orang tua kita. Kita tidak bisa menempatkan keraton Solo ditaruh di mana, keraton Jogja itu letaknya di mana dalam proses kesadaran bernegara kita kan gitu. Sementara semua negara Eropa itu pakai kerajaannya. Ya Inggris, Denmark, Spanyol, semuanya kerajaannya dipakai, kita enggak. Kini republik pure, orang nganggo ngurmati apa jenenge leluhur gitu. Nah, suatu hari kita akan rubah semua itu. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Embuh sapa sing nglakoni aku ora ngerti. Sebagai suatu hari akan ada perubahan atas pertolongan Tuhan supaya cetha keseimbangan Indonesia itu terus mbiyen. Iki Indonesia iki dudu barang anyar. Indonesia iki barang sing terus biyen-biyen kae dinekno yang dulu itu. Dari konstitusinya, filosofinya sampai formula kenegaraannya dan seterusnya. Nah, itu yang keempat. Yang kelima adalah agama dan spiritualitas. Malam ini sebenarnya acara persatuan Solo, kerukunan Solo, tapi kita memakai bungkus keagamaan juga. Wong dari awal wis assalamualaikum kita awal mau. Kadek sing donga ya wong Islam, dadi ya jenenge sing donga wong Islam ya mesti apa meneh wong Madura kan bahasa Arabnya apik banget kae. Gitu ya. Tadi ya Bapak ya. Iya, bahasa Arab. Bahasa Arab wong Madura luwih apik mbangane raja Arab kok piye. Oh tenan kuwi asli kuwi. Raja Arab itu kalau bahasa Arab beneran fushah itu kleru-kleru. Nek wong Madura ki apal setiap kata, wong bendino maklari Hajar Aswad to. Mubeng ning. Dadi wah bahasa Arab iki cantas banget kae gitu. Madura iki kendel. Ning Ka'bah wene wani dagang coba lah. Wani maklaran. Iki nek wong liya kan ra wani nek mafia migas ngene kan wanine ya ning Jakarta. Nek wong Madura ning ngarepe Ka'bah wani maklaran. Terus kamu kok berani maklaran di sini gitu kan? Ono misalnya Nabi Muhammad ngutus wong gitu, terus dia jawab sama Madura, loh semua umat Islam merindukan untuk mencium yang engkau cium wahai Rasulullah. Engkau dulu mencium Hajar Aswad, dan semua umat Islam yang datang ke Mekah ingin mencium Hajar Aswad. Aku ini hanya berusaha memudahkan mereka semua ya Muhammad. Bahwa mereka kemudian ngasih saya uang itu karena mereka akhlaknya tinggi. Itu wis dialognya wis khatam, berarti wis akhirnya tidak ada masalah, wis beres gitu. Nah yang kelima ini yang kita tidak pernah terlalu memikirkan, kudune piye to keraton iki diteruske apa ora, posisine piye jane. Nek keraton wis ora ana tenan njur kok buang tenan ki eman apa ora, apa yang bisa kita warisi dari keraton gitu loh. Dulu ada transformasi dari Mojopahit ke Demak, dan yang transformasinya bukan hanya bedol negara tapi juga perubahan-perubahan konstitusi dan dasar-dasar nilainya. Dulu Hindu-Buddha, kemudian ganti Islam pada abad ke-16 itu. Ada transformasi. Sampai hari ini Keraton Solo, Keraton Jogja juga terikat pada konstitusi Mataram Islam kan gitu. Jogja juga tetap terikat Mataram Islam. Jadi mau apa saja tetap terikat di dalam konstitusi itu. Nah, teman-teman sekalian, mudah-mudahan deklarasi kita di Solo ini dengan kesadaran dan diikuti oleh studi-studi, penelitian-penelitian dan perumusan-perumusan. Sing arep bersatu ki sapa wae, nek ora cetha piye iki nggo. Kan arep gawe gaduh-gaduh kudu cetha kubise. Kubise kudu kubis. Kecambahe kudu kecambah, nggih mboten napa mleh. Kentange kudu kentang, aja njur kentang-kentangan.
Ojo kecambak, ojo tuge-tugean. Karena sekarang ini kan tidak penting ayam bener apa tidak, yang penting rasa ayam sekarang. Gitu mboten. Yang penting rasa ayam. Gitu. Nggak penting mengamalkan Quran atau tidak, yang penting apal. Kan gitu kan? Kan begitu sekarang yang terjadi. Jadi Islam ini diterapkan juga, saya kira agama-agama lain mandek pada level simbolik kultural gitu. Jadi terlalu mengandalkan sing tok moto, kasat moto gitu. Jadi sing penting ki kupluan kaya Pak Muzamil, kaya Cak Nun gawe. Syukur-syukur baduke ireng kan gitu. Anak baduke kurang ireng berarti sembayangi kurang suwe kan gitu. Terus ora ono watune ki ning klosone kan gitu. Itu. Jadi Rasulullah berjanji besok-besok kalian akan bercengkerama dan bersenda gurau dalam kenikmatan Allah di telaga Haud, gitu kan. Terus sebagian umat bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, bagaimana engkau tahu itu umatmu atau bukan? Terus ada kalimat jawaban, simahum fi wujuhim min athari sujud. Ada tanda di wajahnya yang menunjukkan bahwa dia itu rajin bersujud, kira-kira gitu ya. Nah, supaya ketorong kena ketemu Nabi Muhammad, kene piye carane ireng. Begitu Nabi Muhammad langsung ini. Nek perlu nggawa handphone dikai anu kae selfie ngene iki tuh sinare nyinare niki lho. Ireng lho iki ireng lho. Umat jenengan lho kula niki gitu. Gitu. Oke. Jadi 5 pilar itu mudah-mudahan menjadi kesadaran, dan itu harus kita cari. Saya kira ada banyak yang harus kita benahi di negara kita ini, Bapak-bapak. Termasuk hubungan antar agama, karena tidak ada kok orang bertengkar karena agama, itu aslinya tidak ada. Tidak ada mergo kowe Kristen aku Islam ya ora dikerengan ya ora ono jane. Mergo kowe wong Solo aku wong Yogyakarta kerengan ya ora ono kejaba bal-balan. Nek bal-balan ora peduli menang kalah, sing penting kerengane kan gitu kan. Itu kan Bu Brojo Musti Bu nek apa jenenge? Pasopati mbok apa nek bal-balan itu memang itu makhluk asing lah, makhluk aneh lah. Wani numpak dhuwure sepur wong 200 dhuwur gerbong wani yo. Kuwi kan malaikat kowe dol metoko lho iki piye to iki menungso ya. Tur ora njur gocekan tegang kae ora njur cekelan di pinggir gerbong ya ndak ya ming medingkerang kae karo ngerokok kaya ora ono apa-apa kae. Ini betul-betul makhluk luar biasa di Pulau Jawa ini, luar biasa. Terutama yang sepak bola itu. Dari situ teman-teman sekalian, saya akan pelan-pelan. Sebenarnya saya mengambil judul malam hari ini itu keseimbangan. Jadi hidup itu keseimbangan. Nek filsafati keadilan. Jadi bentrok itu tidak karena kamu Islam saya Kristen, tidak karena kamu orang Solo saya orang Yogyakarta, tidak karena kamu cerek ijo tok orang mergo kuwi. Asline awake dhewe iki bentrok iki mergo ana sing ora jujur. Nggih mboten? Ana sing ora adil, ana sing geragas, ngoten gitu. Ana sing memanipulasi, ana sing nyolongan gitu loh kan. Ana sing menikam dari belakang, ada yang curang gitu-gitu itu. Jadi sebenarnya ada yang merusak keseimbangan di antara manusia. Maksud saya keseimbangan itu gini loh. Misalnya kita ngomong sandang pangan papan. Sandang itu jangan dipikir cuma baju. Sandang itu kan lambang dari martabat hidup Anda. Kalau tidak percaya sederhana kok. Wis kono siji maju rene muda. Wis kowe sing ilang apamu? Pakaianmu apa martabat uripmu? Martabat. Jadi sandang dalam filosofi Jawa itu maksudnya adalah eksistensi dan martabat kehidupan. Makanya dodot ira kumitir bedah ing pinggir. Nek ana wong wedok kayak ono misalnya pramugari kayak kan omahe adoh tukang jahit. Jadi wis jangkep kaine nganti nisor ning kene ora kumanan benang, ora dijahit. Dadi nek mlaku iki pupune sing nganti dhuwur ketok kae. Nek ono angin njur Sidratil Muntahane ya samar-samar ketok kae. Gitu. Nah, kalau ketemu mereka tolong Mbak saya punya mesin jahit di rumah tak jahitin gitu ya. Gimana ngomong apa kotianku nih gimana? Keseimbangan. Jadi sandang itu harga diri sebenarnya, dan harga diri itu bagian terpenting dari hidup manusia. Makanya disebut sandang dulu baru pangan. Mana yang lebih penting, makan atau berpakaian? Gue mangan beres ning muda piye kowe ayo. Piye Edan to ya, makanya ning nek ming ora mangan tapi kowe duwe martabat kan ming melarat ning ngono tok. Ning nek kowe mangane beres ning ora berpakaian kan edan. Jadi makanya disebut sandang dulu baru
Pangan, nah pangan itu pun bukan orang yang kuliner. Selama ini kesadaran manusia kan kesadaran kuliner. Kita punya lidah dipakai untuk testing kuliner, untuk detektor kuliner. Apa dong, bidon? Yang harus kita kasih makan kan semuanya, ya toh? Hati kita, pikiran kita, ya toh? Jiwa kita, rasa seni kita. Bayang nek menungso ora dipakani rasa seni nih. Rasa seni itu kan di semua kitab suci kan semua sastra ya Pak ya. Sangat indah semuanya. Kitab apa saja indah semuanya. Dan manusia butuh keindahan. Sampai soal nyugui panganan wae kudu nganggo keindahan. Betul enggak? Nyugui panganan lho. Wis nyugui ngombe wis rasa mangan wis ngombe tok. Kowe duwe daya, kuwi kan nganggo cangkir tutupe njur lepek, njur le nyuguhi nganggo nampan apa bagi kan gitu. Apa njur dayamu teko kok gaweke ceret saka pawon niki. Lah ya ora, itu namanya tidak mengerti keindahan kan itu kan. Jadi keindahan sangat penting. Mbak tadi kesini, Mas kesini kan kaosnya milih tadi. Milih kan. Itu pilihan apa? Pilihan ilmu, pilihan politik apa pilihan indah? Pilihan indah. Dan itu setiap hari, setiap hari. Jadi keindahan tidak bisa kita elakkan. Jadi teman-teman sekalian, itu namanya pangan. Nah, papan itu baru nanti urusan pilkada. Papan, pilpres. Papan itu artinya setiap benda, setiap orang, setiap konteks harus menempati atau ditempatkan di tempat yang tepat. Itu namanya papan. Erong kuwi dadi erong kalau letak di situ, Mas. Betul nggak, Mas? Goblok iki dadi martabate ono. Nek tak salah iki kene. Kuwi wae kudu ngene iki, Mas. Nek tak kene ngene, kowe wis ora percaya aku. Ya lah, Mas. Wis wis, aku mau munggah kono terus ngene kita iringke apa tak kene ngene. Kan wis edan to kuwi. Jadi itu namanya papan, jelas ya. Jadi kelihatannya sandang pangan papan seolah-olah masalah fisik, enggak. Fisiknya, jasadnya, materinya paling pol 10%, yang 90% itu rohania. Papan rohaniamu namanya dalam Islam makom atau makomat. Kan begitu. Semua ada tempatnya masing-masing. Ini cocoknya di mana ini, nek cara Jawa niki empan papan ya. Empan papan ya. Atau bahasa modernnya proporsional. Itu kalau bahasa Arabnya apa, Pak? Wat usai'in fi mahallihi. Wat usai'in fi mahallihi. Wat usai'in fi mahallihi. Wat usai'in fi mahallihi. Mahal itu tempat ya, wadah. Ya, ya. Wadah, oke.